Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Apakah saksi Yehova itu Kristen? Mohon pencerahannya. Saksi Yehova itu sebetulnya aliran baru. Kalau ditanya itu apakah dia Kristen, jawaban saya tegas dia bukan Kristen. Tapi sekalipun misalnya gereja Ortodok dan Katolik di satu pihak dengan gereja Protestan mengembangkan eklesiologi yang berbeda, paham gereja yang berbeda, tetapi memedomani asas-asas iman yang sama, khususnya tentang keesaan Allah yang diekspresikan dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus, lalu keilahian sekaligus kemanusiaan Kristus. Itu adalah sumber utama iman Kristiani yang tidak ada dalam ajaran-ajaran yang muncul kemudian, termasuk saksi Yehova. Lalu saksi Yehova itu mulai kapan adanya? Baru saja kemarin sore. Jadi itu mula-mula namanya adalah siswa-siswa Alkitab Internasional. International Bible Student Association, Asosiasi Siswa-siswa Alkitab Internasional. Itu muncul tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama. Tapi sebelumnya sudah ada lembaga yang namanya itu adalah Wattower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Itu tahun 1884. Nah, baru sejak tahun 1931 kelompok ini menamakan diri Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Jadi lahirnya saksi Yehova itu baru tahun 1931. Ya, masih jadi sangat baru. Sekte yang baru. Ya. Jadi sekte, tapi logika sekte itu kan selalu menyatakan diri dia sudah ada sebelum kemunculannya. Ya. Yang lucunya itu saksi Yehova itu mengaku diri bahwa saksi Yehova pertama itu Habel. Jadi ketika Habel dibunuh oleh Kain kakaknya, dan darah Habel itu bersaksi, lah itulah saksi pertama. Nah, yang seperti ini kan kecenderungan agama-agama heretik itu memang seperti itu. Dan itu mereka tidak bisa membedakan antara historisitas agama dengan keyakinan yang dipaksakan secara sepihak. Itu saya kira. Jadi tegas saya katakan saksi Yehova bukan Kristen ya. Ya. Baik, apa saja pokok-pokok iman mendasar yang berbeda dengan iman Kristen, dari maksudnya pokok-pokok iman saksi Yehova ini, Pak? Ya, tadi saya sampaikan. Yang pertama tentang mereka menyangkal adanya neraka. Oh, tidak percaya neraka. Tidak percaya dan neraka. Kemudian yang kedua, mereka tidak percaya dengan asas iman Kristen yang paling fundamental, yaitu Tritunggal. Dengan penyangkalan terhadap Tritunggal itu, mereka merasa diri penganut monoteisme, penganut tauhid. Tetapi ya enggak, nanti kita buktikan bahwa saksi Yehova itu atau kelompok-kelompok yang segerombolan dengan dia, misalnya Unitarian itu bukan tauhid, bukan monoteisme. Kemudian ya itu tadi sekali penyangkalan tentang neraka itu, roh itu mati. Jadi setelah orang meninggal, itu rohnya juga ikut meninggal. Tetapi nanti dalam harapan dibangkitkan pada akhir zaman. Sementara roh-rohnya orang berdosa ya mati selama-lamanya. Itu ajaran-ajaran pokok saksi Yehova. Paling mendasar kan kalau kita orang Kristen kita percaya tentang keilahian Yesus ya. Bagaimana dengan saksi Yehova, Pak? Saksi Yehova tidak percaya. Bagi mereka Yesus itu Tuhan dalam pengertian Tuhan, Kurios atau Lord, tetapi bukan God, bukan Elohim, bukan Theos, bukan Allah. Itu. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat Mikael yang menjadi manusia. Dan memang aneh-aneh ajaran-ajaran saksi Yehova itu, artinya dia tidak layak disebut Kristen, seperti itu. Bukankah saksi-saksi Yehova itu juga membaca Alkitab? Apakah Alkitabnya sama dengan kita? Nah, ini kan ada ikut bukunya. Oh, ini ya. Suci, terjemahan dunia baru. Ya. Kitab suci, nah, terjemahan dunia baru. Ya. Itu saksi Yehova jadi. Jadi memang ajarannya seperti itu. Secara khusus mereka dapat dikenali dari sebutan mereka tentang Allah, yaitu Yehuwa. Bisa dicontohkan pemalsuan ayat-ayat Alkitab oleh saksi-saksi Yehova. Kan tadi bilang berbeda ya, Pak? Ya. Contohnya apa? Yohanes pasal 1 ayat 1. LAI. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ini, Pak. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Sekarang bandingkan dengan terjemahan saksi Yehova. Yang terjemahan dunia baru ya. Pada mulanya firman itu ada, dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah, hanya huruf kecil ini, Pak. Itu anehnya. Kita bisa melihat teks asli dari Alkitab, ya misalnya ini. Nah, di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 itu tidak ada perbedaan dalam naskah manapun juga. Jadi misalnya ketika kita membaca
mulai dari papirus yang paling kuno yang bicara tentang Injil Yohanes, itu antara lain papirus P52. Ya. Itu berasal dari tahun 115. Sedangkan menurut uji karbon tadi tahun 115 itu bisa dibandingkan dengan tahun wafatnya penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes putra Zebedius itu tahun 96 Masehi. Di Efesus hanya ada jarak 18 tahun saja. Lalu P66 itu dari tahun 120 Masehi, hanya ada jarak 24 tahun. Sampai kemudian kita bisa membaca misalnya ini adalah Kodeks Vatikanus ya. Kodeks Vatikanus itu dari tahun 325 atau 350. Misalnya ini. Ini ada 3 kolom begini, jadi ini Euangelion kata Lukas, Injil Lukas, dan ini Euangelion kata Yohanes. Tetap bunyinya sama, enarki in holokos. Ke holokos in prostonteon, ke theos in holokos. Jadi apa dasarnya dia mengatakan dan firman itu adalah suatu Allah huruf kecil? Itu aneh. Seperti itu. Jelas perbedaannya sangat mendasar dan memang tidak bisa kita menyebut saksi Yehova itu adalah Kristen, Bah, ya. Ya jelas, karena mereka ya ilmunya tidak ada lah. Itu sekedar utak-atik, tidak pernah cocok dari teks-teks itu karena nggak paham konteksnya, tidak mengerti filosofi teologisnya, tidak mengerti sejarahnya. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.